Halo teman-teman, selamat datang di Sepin Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film horor, dan inilah alur cerita filmnya. Pada tahun 1873, salah satu keluarga memisahkan diri dari gereja Irlandia dan mendirikan pemukiman kecil di Amerika Utara. Perang dunia pecah, pengetahuan ilmu sudah semakin maju pada saat itu. Namun penduduk desa tetap berpegang teguh pada cara lama. Lalu pada tahun 1956, fenomena gerhana terjadi. Sebagian masyarakat di sana percaya kalau gerhana itu membawa malapetaka. Penyakit sampar menyebar ke seluruh masyarakat, meracuni tanah dan merusak tanah. Satu-satunya pengecualian adalah lahan pertanian milik Agatha Ensau, seorang wanita yang dicurigai sesat yang tanahnya tetap makmur agar tak melahirkan seorang putri saat terjadi gerhana. Namun dia merahasiakan hal tersebut dari penduduk desa. Selama 17 tahun berakhir, warga desa ini berjuang melalui kesulitan yang semakin meningkat. Berbagai cara sudah dilakukan, berdoa, bahkan mengemis kepada Tuhan, tapi bencana itu tak kunjung berakhir. Tidak ada yang lebih parah daripada perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Wabah penyakit yang menyebar dibarengi dengan tanah yang tidak subur membuat warga desa di sana sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Untuk sekedar bertahan hidup, mereka hanya mengandalkan sisa-sisa yang ada, dan terkadang mereka juga harus berjualan, bekerja keluar daerah demi untuk mendapatkan makanan. Seorang pria datang ke sebuah rumah yang berada di ujung desa. Rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Agatha. Anehnya, dari semua warga desa yang menetap di sana, hanya Agatha yang tidak terkena dampak. Tanah yang dimiliki Agatha sangat subur, hewan ternaknya pun tidak terkena wabah penyakit. Bisa dikatakan hanya Agatha lah satu-satunya keluarga yang berkecukupan soal makanan. Pria yang diketahui bernama Lonkin datang dengan tujuan ingin menjual barang sisa milik pribadinya. Lonkin sangat memohon kepada Agatha mau menerima tawarannya itu karena sudah beberapa hari ini anak dan istrinya belum makan. Namun sayangnya Agatha menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Agatha tidak peduli seorang keluarga Lonkin karena itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Setelah Lonkin pergi, baru diketahui kalau ternyata Agatha ini mempunyai seorang putri bernama Audrey. Entah kenapa Agatha menyembunyikan anaknya itu. Begitu juga dia juga tidak membiarkan Audrey untuk keluar dari rumah dan bertemu dengan orang-orang di luar sana. Dia menyuruh Audrey kalau orang di luar sana semuanya adalah orang jahat. Mereka suka menculik gadis seperti Audrey, dan ini juga yang menjadi alasan Agatha menyembunyikan Audrey. Agatha benar-benar sangat menjaga Audrey. Begitu saja dia kepada anaknya. Bahkan seekor nyamuk saja tidak akan bisa menggigit kulit Audrey. Saking ketatnya Agatha menjaga dia. Selama bertahun-tahun Agatha menyembunyikan keberadaan Audrey. Namun dia sadar cepat atau lambat, jika dia masih tetap tinggal di sini, keberadaan Audrey pasti akan diketahui oleh warga. Sebelum semuanya terlambat, Agatha pun berencana akan membawa Audrey ke sebuah tempat, di mana tempat itu Audrey akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Dan Agatha merasa ini sudah waktunya. Dengan menaiki gerobak membawa semua persediaan, lalu memasukkan Audrey ke dalam sebuah box.
Mereka pun bersiap untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sementara di lain tempat, Pastor Simus bersama para warga lain sedang melakukan upacara pemakaman. Callum dan Bridges harus mengikhlaskan atas meninggalnya Liam, anak balitanya yang begitu mereka dambakan. Di tengah upacara berlangsung, Agatha lewat dengan membawa gerobak berisi penuh persediaan itu. Semua orang pun tertuju kepada dirinya. Callum yang melihatnya merasa Agatha sama sekali tidak mempunyai rasa simpati atas kematian anaknya. Di tengah warga desa sedang dilanda kesulitan dan kini ada warga yang meninggal, Agatha sama sekali tidak memperdulikannya. Callum merasa Agatha menganggap semua warga di sini adalah sampah hingga dia tidak perlu menghargainya. Tentu saja bukan maksud Agatha seperti itu, karena dia sendiri tidak tahu kalau ada orang yang meninggal dunia. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya hingga sampai Callum memukul Agatha di depan semua warga dan disaksikan langsung oleh Audrey yang bersembunyi di dalam box. Audrey yang melihat ibunya diperlakukan kasar ingin sekali berontak keluar untuk menolong ibunya. Di tengah Agatha bersama Callum sedang adu mulut, warga lainnya malah mendekati gerobak itu hanya untuk mencari makanan. Agatha harus bersusah payah mencegah mereka yang mencoba mendekati gerobak. Tapi untung saja Pastor Simus melerai mereka semuanya dan melarang jemaatnya untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Pastor Simus pun mempersilahkan Agatha untuk lewat. Agatha lalu membawa Audrey ke sebuah tempat. Di sana kita melihat tubuh Audrey ditidurkan di atas meja lalu dikelilingi para wanita yang belum diketahui siapa mereka sebenarnya. Namun di acara tersebut seperti sebuah acara ritual penyembahan diri kepada setan. Darah Audrey dikeluarkan lalu diminum oleh mereka secara bergiliran. Dan di sini terungkap fakta siapa sebenarnya Audrey ini. Audrey merupakan sesosok jelmaan iblis yang lahir ke dunia melalui rahimnya Agatha. Dengan acara ritual tersebut mengembalikan kekuatan dari si iblis. Audrey sekarang berbeda dengan Audrey sebelumnya. Dia kini sedang mempunyai kekuatan sihir yang sangat sakti dan mereka wanita itu adalah kelompok sekte pemuja iblis. Audrey lalu takut kepada sekte. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, Audrey ingin membalas dendam kepada Callum Dior, orang yang tembok hari sudah memukul dan berbuat kasar kepada Agatha. Ketua sekte tersetuju dan mendukung Audrey untuk melakukan balas dendam tersebut. Dia juga memberitahukan kepada Audrey bagaimana cara menggunakan kekuatan sihirnya dan apa-apa saja yang harus Audrey lakukan. Namun segala rencana ini jangan sampai ibunya tahu. Biarkan ini menjadi rahasia ketua sekte bersama Audrey. Mereka pun melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Audrey meminta kepada ibunya untuk berhenti karena dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Namun tak diduga justru mereka bertemu dengan salah satu warga desa yang kebetulan dia juga melintas di jalan itu. Sedikit ada rasa panik melihat wajah Agatha ketika Buckley mengetahui kalau Agatha selama ini mempunyai seorang putri cantik. Tak ingin banyak bicara, Agatha lalu memberikan persediaan makanan secara cuma-cuma
dan meminta kepada Buckley untuk jangan memberitahukan ini kepada warga desa. Untung saja Buckley masih mau diajak kerjasama. Dia berjanji tidak akan memberitahukannya kepada warga desa. Ketika mereka berdua berbicara di belakang diam-diam tanpa sepengetahuan Agatha, Audrey malah kabur. Ternyata Audrey kembali ke desa hanya untuk menemui Calum Dior. Audrey tak main-main dengan rencananya itu yang akan menghancurkan Calum. Dia pura-pura pingsan agar ditolong oleh Calum. Calum yang tidak mengenali Audrey sempat membuatnya terkejut karena tiba-tiba sudah ada wanita di belakangnya. Melihat kondisinya yang sudah pingsan, dia lalu membawanya ke rumah. Tak lama kemudian, Audrey pun terbangun. Dia berterima kasih kepada Calum karena sudah mau menolongnya. Calum sendiri sebenarnya adalah orang baik. Dia tidak mau kurang ajar kepada Audrey. Walaupun kesempatan itu ada, percakapan pun terjadi antara mereka dan saling memperkenalkan diri. Calum tak sadar kalau semua ini hanyalah bagian rencana jahat yang dilakukan oleh Audrey. Karena sudah larut malam, Calum membiarkan Audrey untuk tidur di sofa, sementara dia akan tidur di kamar bersama istrinya, Bridget. Disinilah rencana jahat itu dilakukan. Audrey mengambil sesuatu mainan dari Liam, anaknya Calum yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di belakang perkarangan rumah, Audrey menggali tanah, memasukkan mainan tersebut, lalu membacakan sebuah mantra-mantra. Bridget terkena sihir dari Audrey. Dia terbangun dari tidurnya mengikuti suara panggilan tersebut. Dia yang sudah dikendalikan oleh Audrey lalu memakan tanah itu. Semenjak saat itu, Bridget mulai sering mengalami keanehan dalam tubuhnya. Sementara Audrey kembali pulang ke rumah. Agatha yang sangat khawatir menunggu akhirnya dia bertemu kembali. Di sini Audrey berterus terang apa yang sudah ia lakukan kalau semalam ia mendatangi rumah Calum Dior. Audrey sakit hati atas apa yang sudah Calum lakukan kepada Agatha tempo hari. Audrey hanya ingin menuntut balas apa yang sudah Calum perbuat. Malah Agatha balik marah kepada Audrey karena dia sudah nekat menemui orang-orang di luar sana. Sebagai seorang ibu, sehebat apapun anaknya di mata ibunya, Audrey hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dalam waktu singkat, secara mengejutkan ketika dokter memeriksa keadaan Bridget, ternyata diketahui kalau Bridget sedang mengandung. Cukup aneh dan tidak masuk di akal. Namun kenyataannya, di dalam rahim Bridget sudah ada janin yang mulai tumbuh. Walaupun aneh, tapi ini berita yang membuat mereka cukup bahagia. Karena tak lama setelah Liam meninggal, dia dikaruniai anak. Warga desa yang selama ini percaya kepada ajaran Tuhan melalui Pastor Simos sepertinya kini sudah luntur, sesambar dan sudah berusaha sekeras apapun, namun keadaan di desa ini tak kunjung berubah. Buckley mulai merasa geram atas khotbah yang dibawakan oleh pastor tersebut. Bagi Buckley itu sebuah kebohongan. Pada kenyataannya banyak orang-orang di sini yang menderita kelaparan, sakit-sakitan, dan bahkan ada yang meninggal. Seolah-olah dengan di sini Tuhan sudah meninggalkan mereka sendirian di tempat ini. Dan yang membuat jemaat terkejut adalah ketika Buckley mengeluarkan senjata lalu menembakkan senjata tersebut ke kepala sendiri.
Dari sini juga banyak dari mereka yang sudah mulai mengetahui Agatha mempunyai seorang putri. Pastor Simos tahu kabar tersebut karena sebelum Buckley tewas, Buckley sempat memberitahukan kalau selama ini Agatha menyembunyikan putrinya. Di rumah, kengerian itu mulai terjadi kepada Bridges. Kalau menemukan seekor domba yang sudah tercabik-cabik di dalam kamar, dan anehnya Bridges bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari waktu ke waktu, di sini dia sudah tidak terkendali, bahkan dia sudah bertindak nekat dan ingin menyelapkan bayi yang ada di dalam kandungannya karena dia merasa kalau kandungannya ini tidak normal dan selalu membuatnya ketakutan, takut kalau itu bukan anak bayi yang mereka inginkan. Callum memanggil kembali dokter untuk menangani Bridges, namun tak lama setelah itu tiba-tiba Bridges berontak, kejang-kejang dan kulitnya terlihat mulai terkelupas. Pastor Simos datang untuk mencoba membantu. Dia juga mulai curiga kalau keanehan yang terjadi kepada Bridges bukanlah sebuah penyakit biasa, melainkan Bridges terkena oleh ilmu sihir. Callum pun mulai menceritakan awal mula semua ini bisa terjadi, terutama saat dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Audrey dan membawa dia menginap di rumahnya. Sejak saat itulah mulai keanehan terjadi kepada Bridges. Tapi betapa terkejutnya Callum ketika Pastor Simos memberitahukan kalau Audrey adalah putri dari Agatha. Namun jika Audrey adalah anak dari Agatha, lalu siapa ayahnya? Karena yang mereka tahu, Agatha adalah perawan tua yang belum pernah menikah. Pada malam itu tak diduga, di sini Pastor Simos bertemu dengan Audrey di luar rumah Callum. Sudah bukan rahasia lagi kalau semua ini adalah ulah dari Audrey. Pastor Simos menanyakan apa tujuan Audrey melakukan ini semua hingga banyak yang sudah menjadi korban, dan kenapa Agatha menyembunyikan Audrey selama ini. Pertanyaan itu Audrey jawab dengan memperlihatkan Pastor Simos kepada sebuah kejadian. Simos seperti dibawa ke alam lain di mana kita melihat banyak roh gentayangan di sana. Sayangnya Pastor Simos malah tergoda oleh bujuk rayu Audrey hingga dia pun meminum darah yang diberikan oleh Audrey. Dengan meminum darah tersebut, itu menjadikan Simos menjadi bagian dari mereka. Agatha yang adalah bagian dari anggota sekte itu, kini dia malah berbelok setelah apa yang sudah dilakukan oleh Audrey. Agatha sudah tidak ingin terlibat dengan semua ini dan mencoba melarikan diri. Namun tidak mudah bagi dia untuk terlepas begitu saja, karena ternyata Agatha ada ikatan perjanjian dengan sekte tersebut. Sesuai perjanjian di awal, Agatha bisa hidup serba berkecukupan, diberi tanah yang subur dan hewan ternak yang melimpah. Tapi dengan satu syarat, Agatha harus mengabdi dan menjadi bagian dari mereka. Kembali kepada Callum, Simos dan juga saudaranya yaitu Dudley. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Bridges dari kamar. Dan tak lama, Bridget menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara Dudley yang bersama dengan Simos di meja makan, tiba-tiba dalam penglihatannya dia melihat anggota Simos berubah menjadi sesosok mistis. Seperti yang kita ketahui, Simos memang sekarang sudah menjadi bagian dari Audrey. Dudley yang kalap langsung menembak Simos hingga akhirnya dia pun tewas. Lalu datanglah Audrey bersama para anggota sekte. Disinilah semuanya terungkap. Audrey lahir melalui rahim Agatha karena pada itu
Dalam tubuh Agatha dimasukkan benih hingga Agatha mengandung dan melahirkan Audrey. Audrey sempat berterima kasih kepada Agatha karena sudah melahirkannya ke dunia, dan sekarang Audrey menawarkan semua kesenangan dunia itu kepada Callum, asal Callum mau menjadi bagian dari mereka. Seperti sudah terhipnotis oleh sihirnya, tanpa membantah lagi, Callum melakukan apa yang diminta oleh Audrey, menikam Agatha hingga Agatha pun tewas. Tak lama kemudian, keajaiban datang, di mana Bridget yang tadinya sudah tewas, kini terlihat dia hidup kembali. Setelah kejadian pada malam itu, semuanya hidup normal kembali. Kandungan Bridget pun sudah mulai membesar, dan dari itu Bridget merasa kalau dia akan melahirkan. Callum dan Bridget pun menyambut bahagia, mereka langsung memanggil perawat yang bisa menangani orang yang akan melahirkan. Namun, tak pernah mereka duga Bridget melahirkan sesuatu yang mengerikan. Di sini tidak diperlihatkan Bridget melahirkan apa, tapi yang jelas mereka ingin membunuh apa yang keluar dari rahim Bridget, dan di sini film pun selesai. Nah, untuk teman-teman di rumah itulah untuk alur cerita filmnya. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, dadah!